Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sudah siap kembali belajar tentang kuda yang akan kita jadikan ternak bibit dalam mata kuliah manajemen pembibitan non-ruminansia tentunya ya. Kita mulai. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang konformasi tubuh kuda sebagai hal penting dan utama saat menilai kuda, terutama kuda yang akan dijadikan kuda bibit. Nah, dalam poin konformasi terdapat 6 hal yang menjadi titik sentral penilaian. Masih ingat? Dan sudah kita bahas 1 poin, yaitu apa? Ya, di video sebelumnya kita telah bahas tentang keseimbangan tubuh. Itu telah kita bahas khusus pada video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas tentang prototan, kemudian nanti dilanjutkan dengan struktur tubuh, juga tentang kualitas, pergerakan, dan tentang seks serta karakter dari bangsa. Ya, kini kita khusus membahas tentang perototan. Nah, kualitas dan derajat perototan pada tubuh kuda itu menjadi pembeda antar breed. Nah, sebagai contoh adalah bila kita akan membibit kuda yang akan difungsikan sebagai ternak pengangkut beban, tentunya kita akan menyeleksi kuda dari tipe draft atau tipe pekerja yang memiliki perototan yang besar dan kuat, dan bukan kuda yang bertubuh atletis atau langsing seperti kuda tipe pleasure misalnya ya. Atau kita ingin membibit kuda keperluannya untuk racing yang jarak pendek, jadi sprinter jarak pendek, berarti kita harus memilih kuda dari bangsa quarter horse gitu ya, yang perototan kakinya lebih besar karena memiliki dorongan speed yang lebih cepat dalam jarak pendek dan waktu yang pendek pula. Berbeda dengan kuda bangsa thoroughbred misalnya, sebagai kuda pelari jarak jauh tentu berkaki lebih panjang dan langsing, serta perototannya juga lebih panjang. Kedua tipe tersebut meskipun sama-sama untuk racing, tapi jenis racingnya berbeda ya. Yang satu racing yang jarak pendek, yang satu jarak panjang gitu ya. Jadi yang misalnya American Quarter Horse ini adalah kuda untuk racing jarak pendek gitu. Tapi kalau yang thoroughbred itu racing jarak panjang. Oke. Sedangkan kalau kuda tipe pekerja itu tidak butuh kakinya pendek atau panjang, tapi butuh otot yang besar ya. Nah, hal lain yang Anda harus pahami juga adalah tentang kualitas dan derajat perototan. Jadi, kenapa Anda perlu memahami tentang kualitas dan derajat perototan? Karena materi tersebut menjadi bahan pertimbangan saat Anda menilai dan mengevaluasi kuda. Meskipun kondisi perototan itu tidak sepenting seperti keseimbangan atau tentang ketepatan struktural atau tentang pergerakan. Jadi penting tapi tidak sepenting keseimbangan, ketepatan struktural, dan pergerakan. Dan biasanya cara penilai atau judger saat menilai kualitas, kuantitas, dan distribusi perototan adalah mereka melihatnya dari samping, dari depan, dan dari belakang kuda ya. Pada slide Anda bisa melihat ada 3 kondisi perototan pada kuda, yaitu perototan yang berat seperti ini, kemudian perototan yang adequate atau memenuhi persyaratan, dan perototan yang ringan. Anda tentu dapat menilai kondisi yang baik untuk menunjang konformasi. Ingat, perototan yang ringan belum tentu bernilai buruk, tapi harus disesuaikan dengan fungsi dari kudanya masing-masing ya. Jadi ini bukan yang buruk karena dia berat misalnya, atau yang ringan itu yang jelek nilainya, tidak. Jadi tergantung
tergantung dari fungsi kudanya untuk apa, gitu ya. Sekarang kita akan mengenali area perototan yang menjadi area yang harus dinilai. Berarti Anda harus ingat kembali dan harus sudah fasih dengan peta bagian tubuh kuda yang sudah dibahas pada beberapa video sebelumnya ya. Kemudian tadi saya telah sampaikan bahwa saat menilai, judger harus berkeliling dan menilai dari berbagai posisi, depan, samping, dan belakang. Perototan kuda dapat dinilai dari beberapa area tertentu. Misalnya, bila kita menilai dari arah side view, ya, itu arah samping, maka kita menilai perototan pada bagian forearm atau kaki depan, shoulder, loin, dan hip, ya. Jadi tinggal dilihat di sini forearm, yang mana forearm, ini ya, daerah forearm, daerah shoulder, daerah loin di sini, dan daerah hip, ya. Kemudian dari arah depan itu bisa juga dinilai, atau front view itu bisa dinilai daerah chest atau dadanya. Kemudian perototan pada bagian stifle dan gut skin itu harus kita nilai dari daerah belakang, ya. Stifle dan gut skin itu dari daerah belakang. Susah kalau dilihat dari depan karena ini bagian kaki belakang. Jangan lupa juga tambahkan penilaian dengan menilai kondisi perototan pada bagian thigh ini ya, dan buttock yang juga dinilai dari samping, dari arah samping ya. Jadi tolong ini mulai istilah-istilahnya, ada stifle, ada gut skin, ada thigh, ada buttock, dan lain-lain. Tolong diingat nama itu ada di area mana. Sekarang mari kita bahas lebih detail satu persatu bagian tersebut. Yang pertama yang kita bahas perototan yang nampak dari depan adalah yaitu kita menilai perototan daerah V, ya. Perototan daerah V yaitu di antara otot dada atau otot pektoral dengan bagian forearm. Ini ya, daerah pektoral, dan ini daerah forearm. Lakukan penilaian dari arah depan dengan mengambil jarak sekitar 3 meteran dari kudanya, supaya selain Anda aman, dan juga Anda bisa menilai lebih proporsional. Perhatikan daerah di tengah-tengah dada di sini, ya, daerah sini, ya. Apakah terlihat perototannya baik? Bila Anda tidak melihat ada karakter V di sini ya, ada karakter V di sini, atau Anda tidak bisa melihat perototannya, berarti kuda tersebut dinilai tidak berotot baik. Saat Anda menilai, jadi saat menilai Anda bisa gunakan istilah misalnya full chested, gitu ya, atau flat chested. Full itu berarti yang banyak perototannya, kalau flat ya tipis perototannya, ya. Bentuk dada V yang agak dalam merupakan bentuk perototan yang diharapkan. Perototan yang besar dan kuat pada bagian chest dan bagian forearm itu sangat dibutuhkan untuk pergerakan yang baik. Otot bagian forearm harus terlihat cukup menonjol seperti ini, mulai dari daerah dada, daerah sini, ini jadi udah kelihatan ya, menonjol semua, hingga daerah knee, itu ototnya harus menonjol semua. Area berikutnya yang dinilai adalah ada 4 area penting, yaitu daerah shoulder, forearm, loin, dan hip. Silakan perhatikan di mana itu daerah shoulder, forearm, loin, dan hip, atau bisa juga disebut hindquarters. Tentunya Anda harus berada di samping kuda dan tetap mengambil jarak 3 meter ya dari kudanya. Kondisi perototan pada daerah shoulder itu sangat menentukan saat kudanya berlari ke depan dan meloncat. Oleh karena itu, daerah shoulder itu yang ideal adalah yang cukup lebar, perototannya menonjol dan menyatu baik dengan bagian barrel, ya.
bagian barrel yang mana lagi nih? Silakan nanti Anda pelajari. Di sini tidak terlihat yang disebut barrel, ya. Kemudian perototan pada bagian forearm ini, nah di bagian depannya forearm, juga penting untuk mendukung pergerakan ke depan saat kudanya berjalan atau saat kudanya mau berlari. Selain itu, bagian forearm juga, bagian ini menjadi penopang utama tubuh bagian depan. Sekarang kita pindah daerah loin ini, ya. Daerah loin ini adalah daerah yang fleksibel pada bagian tulang rusuk. Perototan pada bagian loin memberikan kesan gemuk. Di sini memberikan kesan gemuk pada tubuh bagian belakang. Perototan yang baik pada loin juga sangat menentukan koordinasi tubuh bagian depan atau front quarters dengan bagian belakang hindquarters, ya. Saat bergerak, loin yang kuat akan membantu kekuatan badan bagian belakang. Jadi loin ini fungsinya banyak sekali. Perototan yang baik pada daerah hip itu terutama di daerah crop ini, ya, sini akan sangat berfungsi untuk memberikan kekuatan pada bagian kuda, bagian belakang dari kuda, ya. Jadi daerah crop ini bagian belakang dari kuda, ya. Kemudian sebentar, sekarang Anda silakan mengeksplor lagi banyak poin-poin di sini, ya, sebagai tugas belajar Anda di rumah, yaitu bagaimana sih patokan penilaian perototan yang baik untuk setiap area di sini, ya. Sekarang kita pindah ke area kaki belakang. Ini saya tunjukkan 4 daerah tadi, ya. Forearm, shoulder, forearm, kemudian daerah loin, shoulder, dan hip atau hindquarters. Sekarang kita pindah ke bagian belakang, area kaki belakang. Perototan yang baik itu kalau daerah stifle ini, daerah stifle-nya, ya. Perototan yang baik pada daerah stifle ini menjadi penentu kekuatan pada kaki belakang atau hindquarters. Sedangkan perototan yang baik pada daerah gaskin, nah ini daerah gaskin di sini, ya, stifle yang agak di atas, gaskin yang agak di bawah, itu menentukan kemampuan kuda untuk membelok saat berlari. Jadi bagian stifle dan gaskin harus baik, tapi nggak boleh sampai menonjol, ya, tidak menonjol, ya, tapi harus bagus. Sekarang kita lanjutkan, masih daerah cerita tentang stifle, ya. Perototan di sekitar stifle itu seharusnya menjadi daerah yang terlebar ini pada kaki kuda bila dilihat dari belakang. Artinya ukuran lebar dari otot bagian stifle yang ideal itu adalah selebar jarak antar hip, ya. Ini hip, ini juga stifle-nya, jadi ini sama panjangnya, ya. Nah, ini daerah hip itu yang ideal katanya kalau ukuran lebar dari otot bagian stifle sama lebarnya dengan jarak antar hip. Ini hip dengan hip. Demikian pula jarak antar otot gaskin bagian dalam. Nah, ini, ya, seperti ini. Dengan bagian luar, ini bagian dalam dengan bagian luar itu seharusnya juga cukup lebar dan terlihat menonjol hingga bagian hock. Ini daerah sini. Ini bagian hocknya, ya. Jadi ini agak menonjol, terlihat menonjol. Ini bagian hocknya. Semoga Anda masih ingat, ya, istilah-istilah bagian tubuh kuda. Sekarang ternyata sangat berasa. Kalau Anda tidak hafal nama-nama istilah dan lokasinya, Anda mungkin akan bingung, ya. Sedikit kita ulas tentang poin penilaian pada konformasi, yaitu seks dan breed karakter.
Pada video sebelumnya atau pada awal video ini disinggung bahwa saat menilai konformasi harus tetap memperhatikan tentang bangsa kuda, karena tiap bangsa kuda punya ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut sangat berhubungan dengan tipe kuda dan akhirnya bermuara pada fungsi kuda tersebut. Sebagai contoh, misalnya perbedaan konformasi tubuh dari sudut keseimbangan dan perototan yang sudah kita bahas itu sangat mudah terlihat pada kuda bangsa thoroughbred sebagai kuda tipe speed. Ada ya tadi diterangkan ya, atau tipe sport itu dibandingkan dengan bangsa kuda Clydesdale yang sebagai kuda tipe working atau tipe draft itu sangat berbeda. Atau bangsa kuda yang sama, kudanya sama bangsanya, tapi tujuan atau fungsinya berbeda. Tentu cara menilainya juga akan beda. Misalnya bangsa kuda pain ya. Nah, ini terlihat breed dan karakter itu kalau berbeda tergantung dari fungsi dan kegunaannya. Jadi tadi saya sudah disampaikan kuda pacu itu beda dengan kuda pekerja karakternya ya. Misalnya saya contohkan bangsa kuda pain yang termasuk tipe showing dan dia juga termasuk tipe color. Pada saat dinilai untuk kegiatan showing, tentu kondisi dan struktur kaki serta keindahan cara berjalannya yang menjadi dasar penilaian utama. Sedangkan pada saat ditujukan untuk fungsi color, tentunya bukan cara keindahan berjalan, tapi keindahan warna dari bulunya yang diutamakan dan berhubungan dengan preference dari manusianya, ya, kesukaan dari manusianya. Dasar penilaian juga sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin dari kuda. Oleh karena itu, untuk menilai berdasarkan seks karakter, Anda harus pahami dulu teori dasar tentang perbedaan performance antara individu jantan dan individu betina. Saat menilai, Anda tidak boleh melakukan kesalahan saat membedakan jenis kelamin dari hewan yang akan dinilai atau dievaluasi atau diseleksi. Mengapa? Karena standar dari penilaian itu akan berbeda untuk kedua jenis kelamin tersebut. Sebagai contoh, misalnya di sini saya tampilkan kuda pejantan atau stallion itu akan terlihat tulangnya besar, rahangnya besar, lehernya lebar, ototnya banyak, begitu ya. Sedangkan pada kuda betina yang sudah menjadi induk, tentu tidak akan pernah memiliki penampilan seperti kuda pejantan, ya. Tentu kalau induk kuda betina itu penampilannya feminin, gitu ya, tulangnya kecil, mukanya kecil, sempit, meruncing, dan moncongnya kecil, ya. Jadi kuda betina tentu apalagi yang sudah jadi induk itu penampilannya tidak akan sekokoh kuda jantan, karena dihubungkan dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya itu dipengaruhi oleh faktor fisiologi, terutama hormonal dan genetik yang berbeda. Baik, kemudian jangan dilupakan juga hewan yang sudah dikebiri, ya. Hewan yang sudah dikebiri itu juga berbeda, ya. Nah, gelding atau kuda kebiri itu punya ciri antara jantan dan betina, ya. Jadi ada juga sih kuda yang dikebiri untuk tujuan tertentu. Jadi karakternya tentu akan berbeda dari karakter kelamin sebelumnya. Jadi silakan Anda cari tahu lebih lanjut tentang perbedaan ciri dari kuda jantan, kuda betina, dan gelding. Ya, gelding atau kuda yang sudah dikastrasi. Nah, masih banyak sebenarnya hal-hal yang belum diulas pada materi perototan kuda sebagai salah satu faktor penilaian konformasi kuda. Tapi semoga Anda bisa termotivasi untuk mengeksplor lebih jauh dengan trigger sederhana yang saya tampilkan pada video kali ini. Kembali saya mengingatkan bahwa informasi masih sangat banyak yang perlu Anda gali masih ada waktu dan kesempatan,
karena tidak kenal maka tidak sayang. Jadi ayo kenali kuda lebih dalam. Selalu semangat belajar dan sampai bertemu pada video selanjutnya dengan materi lanjutan dari penilaian konformasi kuda.